yang membuat saya sampai sekarang takjub, karena saya tidak pernah memikirkan itu akan terjadi. Ya, sebagai seorang anak Buddhis tentu saya dididik ya, tidak terlalu teoretis, tidak terlalu konseptual, tapi tahu bahwa kita harus beribadah, kita harus berbuat baik, kita harus berbelas kasih dengan sesama kita ya. Itu ciri-ciri dari ajaran belas kasih yang amat kental ya di dalam keyakinan saya sebelumnya. Oleh karena itu sampai sekarang saya tetap menghormati sisi itu ya dari keyakinan yang pernah saya anut. Nah, semuanya itu mulai menjadi sebuah perjalanan yang amat menantang, menimbulkan banyak pertanyaan. Ketika suatu hari, waktu itu saya menemukan sebuah Alkitab ya, buku tebal di atas meja teman saya sekelas. Biasanya kami kalau yang beragama lain, karena di situ hanya ditawarkan dua pelajaran agama ya, agama Islam atau agama Kristen gitu. Nah, kalau tidak mau bergabung ya, itu jadi jam main-main tambahan, itu istilah orang sana. Jadi kami anak-anak senang sekali kalau sudah jam agama, wah ini kesempatan untuk bermain-main tambahan. Ya. Nah, jadi ketika saya lihat buku tebal yang sebenarnya tidak menarik ya, Alkitab itu kan tidak menarik ya, sampulnya gelap begini. Ya. Saya penasaran karena memang saya suka baca buku, terutama cerita silat Koping Ho ya. Jadi saya betul-betul penggemarnya yang luar biasa. Saya bisa baca 15 sampai 20 jilid satu hari gitu ya. Wow. Nah, dan itu kan cerita silat yang sangat miskin gambar. Ya. Sampai-sampai saya kehabisan bahan bacaan gitu. Nah, ketika bertemu dengan buku tebal ini, saya jadi penasaran gitu. Ini buku apa tebal-tebal? Ini usia masih belia tapi bacaannya tebal-tebal seperti ini. Nah, saya buka halaman pertama. Saya minta izin pada teman saya, Marga Manalu, sekarang menjadi rekan pendeta ya di gereja yang sama, yaitu Gereja Kristen Protestan Indonesia. Lalu saya buka kalimat pertamanya itu langsung membuat saya terdiam. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya merinding baca itu, wah ini buku apa ini? Kalau membaca buku-buku lain saya sudah biasa, tapi ini buku yang dimulai dengan sebuah kalimat, pada mulanya Allah. Itu saja udah dua kata yang membuat saya menerawang ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Wah, langsung tanpa berpikir panjang saya bilang ke teman saya waktu itu, kawan boleh nggak saya bawa buku tebalmu ini, saya pinjam untuk saya baca pulang. Saya bilang. Nah, bawa pulang dan saya baca seperti baca cerita silat Koping Ho, karena saya tidak punya iman apapun, betul-betul saya tidak ada kepingin jadi Kristen, sedikit pun tidak ingin mengubah kepercayaan saya. Hanya membaca sebagai sebuah cerita menarik. Lalu sampai di tengah jalan, saya mulai bingung ya. Jadi baca kitab kalau dari kitab Kejadian, jangan pikir itu mudah ya. Sampai tengah jalan, begitu sampai ke kitab Taurat, banyak aturan-aturan. Kalau ceritanya sangat bagus ya, saya senang. Misalnya Tuhan Yusuf, Tuhan memanggil Musa, itu hebat sekali. Itu cerita-cerita yang tidak membuat saya merasa asing ya. Itu bagaikan semacam pendekar lah itu dalam dunia ya perjuangan-perjuangan. Tapi ketika masuk aturan ritual, wah saya nyerah saya. Waktu itu saya pikir wah ini buku ini mulai membosankan. Saya mau kembalikan kepada teman saya besok harinya. Nah besok hari saya mau kembalikan kepada teman saya itu. Lalu tiba-tiba, nah ini saya pikir ya karya Roh Kudus. Sekarang saya katakan itu karya Roh Kudus. Kenapa? Waktu saya masih 3-4 tahun begitu, saya pernah hadiri sebuah perayaan Natal gitu. Jadi waktu itu tetangga-tetangga mengajak karena ada mobil gereja mengatakan, ayo mari rame-rame kita menghadiri perayaan Natal. Kita nyanyi-nyanyi, dapat permen, dapat kue. Ya anak-anak senang saja. Dan saya ikut karena teman-teman rame mau ikut. Nah, saya ingat perayaan itu perayaan yang menggembirakan. Suasananya terang, ada nyanyian. Ada nama dalam bahasa Hokkien ya, Yaso. Itu saja yang saya ingat. Sudah itu tidak ada. Nah, pada waktu saya mau mengembalikan buku ini, saya tanya teman saya, kalau cerita Natal di mana? Nah, teman saya kemudian mengatakan, oh kalau cerita Natal itu hampir tamat di bagian belakang. Saya mulai dari Injil Matius. Dan itu adalah sebuah perjalanan yang tidak pernah saya bayangkan akan mengubah hidup saya.
baca Injil Matius dengan rasa tertarik karena saya menemukan seorang tokoh baru ya. Seorang tokoh asing tentunya karena saya tidak pernah dengar sebelumnya, yaitu Yesus. Amat menarik kisah kelahirannya. Ketika saya sampai kepada khotbah di bukit, wah, itu perjumpaan yang sangat menarik. Ajaran-ajaran Buddhis yang diajarkan oleh nenek saya, yang saya sangat hargai ya karena berbelas kasih dan sebagainya, itu menemukan kesejajarannya di dalam khotbah di bukit. Nah, saya selalu ingin membacakan satu ayat yang membuat saya tercenung dalam sekali ketika membaca khotbah Yesus di bukit. Ya, saya ajak kita yaitu untuk membaca Matius pasal 5 ya, ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wah, bagi kita mungkin terkesan biasa, bagi saya itu, wah, super luar biasa. Saya tercenung dalam sekali. Wah, ini kok bisa demikian ya, ajaran seperti ini. Saya baca terus. Sebagian mengerti, sebagian tidak mengerti, ya. Tapi saya nikmati saja sebagai sebuah cerita ya, yang tidak membuat saya harus menjadi siapapun. Sebuah cerita ya, bagi penggemar cerita. Dan saya larut di dalamnya. Ya, biasanya kalau orang sudah biasa membaca, dia akan masuk, ya, menemukan dirinya mirip dengan tokoh mana di dalam cerita itu. Dan saya menempati pada Yesus dari Nazaret. Nah, Bapak Gembala bisa lihat apa yang terjadi ketika dia masuk ke Yerusalem terakhir dan dia mulai masuk ke arah salib. Saya terharu sekali saya. Tapi tidak mengerti kenapa orang sebaik ini nasibnya begitu tragis. Saya larut di dalam kesedihan saya, dan saya bisa merasakan suasana yang menutupi, menyelubungi hati para murid. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib ya, saya ikut tercenung, saya ikut terdiam saya. Aduh, ini cerita kok begitu tragis ya. Andai kata saya tidak baca lanjut, bagi saya ini adalah sebuah cerita silat yang menyedihkan. Tapi yang membuat saya heran adalah ketika saya baca lanjut, suasananya total berubah. Saat Yesus bangkit, saya mengerti. Wah, ini rupanya luar biasa ini. Ini tokoh ini nggak sembarangan manusia ini. Kenapa? Karena dia yang mati itu adalah dia yang kemudian dengan amat tegas mengatakan aku masih hidup. Nah, itu awal dari sebuah perjalanan. Lalu saya baca lagi Injil-Injil yang lain dan menemukan beberapa kemiripan. Ya, tentu saja saya tidak mau terlalu sibuk ya melihat wah Injil Matius, Markus kenapa beda dan sebagainya. Sebagai penggemar cerita bukan itu yang relevan. Saya nikmati saja, oh ada ulangan lagi nih. Tapi kok Markus nggak ada cerita tentang kelahirannya, langsung dia masuk kepada cerita-cerita tentang apa yang Yesus lakukan gitu sampai dia mati. Ya, pelayanannya tentunya. Injil Lukas dengan demikian, dan ketika saya masuk dalam Injil Yohanes. Nah, Injil ini sebenarnya adalah Injil yang kelihatan sederhana sekali bahasanya, tapi penuh dengan kalimat-kalimat yang amat menentukan, yang membuat kita berpikir ulang, membuat kita menyadari sesuatu yang lebih mendalam ya, rencana Allah dan sebagainya. Misalnya dia mulai dengan pada mulanya adalah firman. Wah, itu bukan statement yang mudah dimengerti oleh pembaca Alkitab pertama kali. Sulit itu dimengerti. Apa itu firman gitu ya? Kalau firman itu menjadi manusia, itu juga sulit dimengerti bagi saya. Kalau di dalam konsep pemikiran saya sudah ada ya keyakinan bahwa ya yang ilahi itu bisa menjelma menjadi manusia. Menjadi apa saja ya. Kalau dia memang punya tujuan-tujuan tertentu. Ketika saya baca Yohanes 3:16, wah, baru tersingkap di situ. Rupanya ini semua digerakkan oleh semacam rencana Tuhan. Kasihnya kepada dunia ini. Walaupun saya belum terlalu mengerti ya. Tapi sekurang-kurangnya itu sejajar dengan apa yang juga saya ketahui gitu. Bahwa Tuhan begitu mencintai
sampai dia rela memberikan dirinya secara total gitu. Ya. Nah, lanjutannya Injil Yohanes itu adalah Injil yang selalu menawarkan pilihan. Dan dalam pilihan itu kita harus membuat keputusan. Misalnya kalau dia katakan, akulah gembala yang baik, nah kita ikuti, saya bayangkan, oh begitulah Yesus itu di sini, murid-muridnya adalah domba-dombanya. Ketika dia bicara terus menjelang kematiannya sampai Yohanes 14, wah itu makin menarik. Karena semakin tegas ya. Ketika murid-murid bingung mau kemana mereka pergi, Yesus katakan, jangan bingung, kira-kira seperti itu ya kalau dalam bahasa sekarang. Ya, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Nah, saya mulai pelan-pelan mengerti yang dia maksudkan tentu adalah sorga, semacam itu. Yeah. Lalu penegasannya itu yang membuat saya pikir ya peranan dalam pembacaan ini mulai tumbuh ya imannya. Ketika dia mengatakan dengan tegas, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau mau sampai kepada Bapakku, melalui aku. Nah, itu intinya kira-kira. Iya. Dan itu membuat saya gelisah. Nah, itu dia, jadi membuat saya gelisah sebenarnya. Wah, ini bagaimana ini? Saya bukan orang yang tidak punya keyakinan. Saya sudah anut salah satu agama dan punya keyakinan gitu. Tapi ini menawarkan sebuah jalan baru yang amat tegas. Akulah jalan ya. Kalau mau menuju kepada Bapa itu, yang saya pada waktu itu sudah bisa lah membayangkan ya. Karena biasa baca buku-buku, saya itu biasa menginterpretasi sebenarnya. Nah, ini pasti pencipta ini. Jadi kalau mau kenal pencipta itu, ini ternyata Yesus dari Nazaret yang saya baca di Injil lain itu sudah mati itu, ini jalan. Wah, bagaimana ini gitu. Dan ini menghadirkan sebuah pertanyaan yang nggak pernah hilang. Nah, saya lanjutkan pembacaan tentang kisah para rasul. Semakin jelas ya, oh lumayan lanjutan ceritanya ada, murid-muridnya percaya. Di situ ada suatu perkembangan yang baru. Dan saya baru bingung kalau sampai kepada surat-surat Rasul Paulus. Terus terang, itu bacaan yang sangat sulit. Tapi narasi-narasi dasar itu sudah tersingkap gitu. Dan ini membuat saya masuk ke dalam sebuah suasana. Saya tidak perlulah mengatakan bahwa saya mengerti. Saya rasa kalau kita baca cerita, ya kalau itu cerita yang tidak terlalu aneh gitu ya, saya kira 70%, 80% kita nangkap lah maksudnya gitu. Dan saya nangkap maksud utama itu gitu ya. Sehingga mulai merenungkan. Nah, saat seperti itulah kemudian saya berpikir, saya harus tahu ini, siapa orang-orang yang membaca kitab seperti ini.